Iya, kalau kemarin kan sebagian ada uang pribadiku dan sebagian kecil dari penjualan memang kita sumbangkan untuk ke sana. Sudah Kalau cukup, tanggal 5 nanti semua deh. Sudah cukup beberapa dok sudah kemarin. cukup beberapa dananya. Ada ratusan juta. Audio Jungle. Dari yang saya lihat di video sih cukup lengkap ya semuanya ya. Sebenarnya saya tahu pertanyaan kalian lah ya. Saya sebenarnya ya kan saya berteman juga dengan Inara ya. Kejadian ini juga saya ada kontak-kontakan juga dengan dia dan sebenarnya saya memberikan teguran juga secara langsung dengan dia ya. Memang mungkin saya nggak akan buka di sini juga. Sebagai seorang teman ya saya juga bertanya dengan dia dan juga saya sempat ya omelin juga kayak gitu kan, kok kenapa kejadian bisa sampai jadi gaduh seperti sekarang. Itu aja sih sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi kan mungkin karena saya teman juga nggak mungkin saya buka juga, dan itu kan bukan urusan pribadi saya juga ya. Dia punya POV dan pandangan dia sendiri untuk terhadap kejadian itu ya. Saya ini siapa, saya ini teman, saya ini cuma host podcast ya. Saya menyediakan ruangan ya, sebagai teman saya ngeliat seperti ini saya menyayangkan, saya ada omelin dia juga, saya ada marahin dia juga kayak gitu, tapi kan nggak perlu saya umbar ke sana sini ya, karena kan saya juga bagaimanapun juga saya teman tetap, Tapi ada walaupun saya nggak bela apa yang dia lakukan ya, saya tidak membela apapun yang dia lakukan, enggak. dok sebagai teman gitu. Ini kita bilang ngomong sebagai dokter, sebagai teman yang dimana tidak boleh berpihak dalam artian tapi semua merangkul ya dok. Mm-mm. Nah, ada yang disampaikan oleh Ginara. Ada sebuah rasa kesedihan mendalam nggak sih dok, penyesalan atau masih dibohongi atau apa yang dokter tangkap? Ya saya ngerasa seperti itu sih, saya ngerasa apa yang dia sampaikan ke media-media kan kayak gitu kan, dia ngerasa dibohongi, dia ngerasa di ini, itu saya ada ada yang saya rasakan. Aduh, aku takut ke-spill terlalu banyak ya, nggak enak. Soalnya ini masalah rumah tangga orang sih ya. Berarti ada omongan dari teman berbadan dua nggak dok? Waduh, aku nggak pernah dengar itu. Dok, tadi Dok, kan dokter bilang kasihan juga sama Mawa. Dokter sempat nyaranin nggak Inara untuk minta maaf ke Mawa secara langsung atau kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawah, sudah jelas ya. Mawah dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong berapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu pelintar-pelintut? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu kan sudah saya sampaikan juga di podcast sih. Tapi Inara saat respon soal cross check dok itu gimana? perlu nggak sih Inara minta maaf kepada Mawa? Wah, tuh di luar kompetensi saya untuk menjawab. Dok, minta tanggapannya dok, ini kan si Mawa sekarang posisinya mirip sekali dengan Inara waktu itu, sekarang dijadikan brand ambassador dari Dr. Oki. Mm-mm. Tanggapan Dr. Richard Lee gimana? Waktu itu kan Inara kan di dokter. Ya, apapun itu saya doakan yang terbaik untuk Mawar. Apapun itu sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk Mawar. Kalaupun suatu hari nanti Mawar membutuhkan bantuan saya untuk sebagai media atau pengen curhat lebih lanjut, perkembangan kasus ini bagaimana, saya dengan sangat tangan terbuka ada untuk dia. Dokter, isu kehamilan Inara Itu isu dari mana ya? Aku nggak tahu loh. Aku benar-benar nggak tahu. Dan aku nggak pernah tanya dengan dia itu. nggak pernah dia Nggak tahu. Nggak tahu. Aku baru dengar dari kalian nih. Tapi sempat tanya nggak dok, berarti sekarang anak-anak ada di Inara atau lagi di Batam? Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab hal tersebut. Nah, bahkan si Insanul katanya minta maaf kepada Inara setelah kejadian ini, setelah dibuang sama istri. Saya tidak tahu dan bukan kompetensi saya juga untuk menjawab. Sekali lagi ya, ini sudah masuk ke ranah rumah tangga orang ya. Saya nggak tahu. Saya juga nggak dititipin boleh berbicara apa-apa. Ya, sebagai host, apa yang kalau ada orangnya saya mau tanyain. Belum. Saya nggak mau offside. Saya nggak mau offside. Sebagai orang terdekat Inara kecewa nggak dengan gebrakan yang dilakukan akhir-akhir ini? Kalau kamu tanya seperti itu, bagi saya sendiri, saya kecewa. Saya kecewa. Ya itu hak saya lah ya untuk menjawab ya. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Beliau kan salah satu orang yang terdekat dengan saya juga ya. Kemarin pada waktu isu pertama kali juga saya yang bawain. Pada waktu dengan Ustadz Heri Sulaiman ya, pada waktu tahun 2003 ya. Namanya juga sempat melambung, cukup ada prestasi juga, cukup berkarya juga. Cuma kejadian jadi seperti ini punya saya pribadi, saya kecewa sih.
Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bawa-bawa agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaikin, men? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting sih. Bahkan kabarnya Inara diboikot oleh televisi dan tidak bisa mencari nafkah lagi. Gimana? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Dan brand-brand juga beberapa sudah memutus kontrak dengan Inara. Dan bisa dikembalikan juga Ya. uang. Ini kan bisa dibilang apa yang sudah dia bangun selama ini kan hancur dengan begitu saja gitu dok, dengan keluguannya dia gitu. Yang tidak mengetahui apakah si insan ini memang sudah beristri atau belum. Ya, setiap apa yang dilakukan kan pasti punya konsekuensinya ya. Sabar aja sih, tawakal. Pasti ada jalannya lah. Kalau misalnya apa memang yang kita lakukan itu benar, dan kalaupun salah juga Tuhan kan, Allah tuh selalu membukakan pintu maaf untuk kita ya. Penting kitanya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dok, aku juga bidang soal masih soal ini. Enggak, udah ya, soal itu ya. Dok, donasi dok. Soal donasi Dokter Richard Lee dihujat netizen menggalang donasi berkedok jualan produk. Gimana dok tanggapannya dok? Nah, pertama kali pada waktu kejadian donasi itu, aku introspeksi diri. Iya. Aku sampai masukin ke grup, ke tim, dan aku ngobrol dengan istriku. Aku merenung dulu sih, apa yang aku lakukan ini salah atau enggak sih. Setelah aku mendengar dari tim dan dari istriku juga, aku ini nggak salah sedikit pun ya. Apa yang kita lakukan nggak salah. Hell, ini kan sering dilakukan oleh brand-brand besar lain, di luar negeri juga sering ya. Misalnya setiap kali penjualan 10%-nya disumbangkan ke yayasan kanker. Beberapa hasil penjualan akan kita sumbangkan ke korban di Palestina. Sebenarnya semua brand besar sudah biasa melakukan itu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba menjadi gaduh masalah ini ya. Mungkin karena isu dari musibah ini agak sensitif. Tapi setiap dari kita punya cara membantu yang berbeda-beda. Ada yang membantu dengan menggalang dana. Kayak kemarin kan Ferry Irwandi bantu dari galang dana. Dia buka media galang dana. Denny Sumargo juga menggalang dana misalnya seperti itu ya. Teman-teman lain juga galang dana. Ada yang membantu dari usaha sendiri. Dari perusahaan dia, dari apa yang dia cari, dia bantu. Ada juga yang membantu nggak punya apa-apa nih, saya nggak punya duit, saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya apa-apa. Terus saya nggak bantu dong? Nggak juga. Bantu share, bantu jadiin story, bantu komentar, bantu nge-tag orang. Itu kan juga salah satu bantuan yang harus kita apresiasi ya. Semua orang tuh punya bantu tuh beda-beda caranya. Tapi yang penting kan apa yang dilakukan ini adalah membantu untuk korban. Nah, saya nggak galang dana. Saya juga bukan konten kreator berbagi, jadi saya nggak kesana, saya nggak kontenin, karena itu bukan konten saya juga belum punya waktu untuk itu, bukan nggak mau ya. Jadi saya punya apa yang saya punya adalah saya punya perusahaan, dan saya sering memberikan donasi dari apa usaha saya selama ini. Jadi saya posting tidak posting, selama ini apa yang saya kasih dari hasil usaha saya, kan nggak punya apa-apa. Saya bukan politikus, saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya pun posting seperti itu, artinya dari uang pribadi saya dan dari hasil penjualan saya spare lebih banyak, saya sumbangkan ke sana. Mungkin itu sih penjelasan saya. Niatnya dok. Gini dok, pembenci tetap pembenci ya. Apapun yang dokter lakukan pasti dianggap tidak baik. Tapi sekali lagi amal ibadah kan Tuhan yang tahu ya. Dan dokter sendiri terkait masalah ini ada rencana gak sih dok? Sedikit juga untuk nggak sekedar menyisihkan rezekinya, tapi juga untuk Aku pengen datang tuh bareng tim dan bareng istri dan anakku ya, supaya aku juga pengen kasih pelajaran untuk anak-anakku sih, bahwa kita tuh harus berempati, bisa langsung ketemu dengan korban-korban di sana ya. Tapi benar-benar jadwalku sudah full banget sampai akhir tahun ini. Ini kan aku baru pulang dari Vietnam dari penghargaan kemarin, terus ini aku harus kejar sampai tanggal 12. Sudah full banget jadwal sampai tanggal 12, aku harus ke Jepang lagi. Habis dari Jepang aku pulang, aku harus ke Bali lagi sampai akhir tahun. Jadi jadwalku benar-benar udah full banget. Yang aku bisa lakukan adalah aku kasih sumbangan, dan kemarin kalau misalnya masih kurang bagi beberapa pembenci atau haters juga, tanggal 5 Desember nanti aku akan live lagi, berarti lusa. Dan semua hasil penjualannya ini, kalau kemarin sebagian, ini semua hasil penjualannya kita sumbangin ke Aceh, Medan, dan juga Padang. Nah kemarin mekanismenya gimana tuh? Ada beberapa persen untuk disumbangkan? Iya, kalau kemarin kan sebagian ada uang pribadiku, dan sebagian kecil dari penjualan memang kita sumbangkan untuk ke sana. Kalau tanggal 5 nanti semua deh.
Cuma beberapa dok Udah kemarin. tahu berapa dananya? Ada ratusan juta. Oke. Oke, terima kasih. Update-nya dong. Apa nih? Terkait masalah hanya dulu nih ya, Hmm. mau jawab apa sih masalah Bandung yang dokter soal- katanya dipanggil ke Polresta Bandung Dengan kasusnya Heni Segara. Heni Segara. Gimana tanggapannya dok? Kan kata dok sudah dipanggil nih 2 kali cuma belum datang. Gimana dok? Kalau mau jawab boleh nggak apa sih dok? Aduh, Jawab. aku ngelihat untuk permasalahan ini ya, aku ngelihat ya. Itu di Polres atau di apa sih? Di portal. Polda Jabar. Polda Bandung. Untuk Bapak Polda Bandung, saya pengen nyampein Bapak Kapolda Bandung. Kalau dengar video ini dengerin saya baik-baik Pak Kapolda Bandung. Siapa sih namanya Pak Kapolda Bandung? Pak, masalahnya kecil banget Pak, sepele banget Pak, sampai dibikin di apa yang namanya di konvensi pers. Masalah apa sih Pak ini Pak? Sampai sebesar itu, sampai humasnya harus bacain konvensi pers Pak. Bunuh kagak? Apa sih ini? Bahkan saya nggak tahu ya apa yang dipermasalahkan ya. Bahkan ada di media-media sudah jelas. Media sudah cetak, sudah jelas. Saya tidak sebut nama, tidak sebut brand, tidak sebut apa-apa. Ini hebat banget masalah ini sampai ke Kabid Humasnya bikin konvensi pers. Saya bilang, wah ini levelnya, skalanya nasional nih Pak Kapolda. Luar biasa Pak. Dok kan saksi doang gitu, saksi sebenarnya di situ sebagai saksi dok. Apapun itu, mau sebagai saksi, mau sebagai apa, ini berita kagak viral, bukan artis, bukan siapa-siapa, bisa dibacain oleh Kabid Humas. Itu Pak, saya bilang masalahnya, wah, levelnya nasional banget Pak. Tapi dokter menjadi terlapor kabarnya dok ya atas laporan Heni Segara. Saya nggak tahu, Pencemaran saya nggak nama tahu, baik. saya tidak tahu, saya tidak terkopi masalahnya apa, tapi bagi saya cuma satu. Ayolah negara kita kan negara besar ya. Negara kita ini punya banyak permasalahan. Musibah ada di mana-mana loh. Ada di Aceh, Medan, Padang. Ada pembalakan hutan, penebangan hutan. Ada lagi kemiskinan, ada lagi perekonomian. Banyak yang harus diurus di negara kita. Masalah paling kecil pun, yang hilang motor banyak, yang hilang mobil banyak, yang nggak dapat pekerjaan banyak. Ayolah kita bekerja, kita prioritaskan apa yang penting. Kita prioritaskan apa yang penting. Yang nggak ada masalah, jangan dibuat-buat masalah. Itu menurut saya. Menurut masalah saya. Kalau saya bilang kayak gini punya, itu Mas yang rambutnya putih itu ya, nyebelin apa-apa. Terus dia gugat saya, yang rambutnya putih banyak. Tapi dok, kalau diundang untuk klarifikasi hadir kan? Siap hadir nggak? Ya nanti kalau diundang saya akan hadir. Sampai saat ini udah ada undangan dok. Belum sampai saat ini belum ada. Makanya saya nggak tahu masalahnya apa. Bener-bener saya nggak tahu masalahnya apa. Masalahnya saya nggak tahu apa. Masalahnya bahkan saya nggak tahu. Saya pengen tahu juga sih. Nanti saya datang. Saya pengen tahu juga masalahnya sebesar isunya senasional apa sih sampai harus dibawakan oleh Kabid Humas Kapo de Polda ya. Polda Jabar. Polda loh ini kalibernya Polda loh. Kalau dengan dokter update-nya gimana dok? Saling lapor dok. Jawab apa sekarang? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak tahu saya. Langsung Terima kasih ya. Audio Jungle.